awal. Pembayaran ini dicatat sebagai aset dan akan dikurangi secara bertahap menjadi beban sewa setiap bulan sepanjang masa sewa berlangsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akun kewajiban. Pertama itu ada utang. Utang atau liabilitas merupakan kewajiban entitas yang timbul akibat transaksi masa lalu dan harus diselesaikan dengan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan. Kantin Bina sendiri tidak memiliki utang kepada bank, namun akun utang tetap digunakan untuk mencatat kewajiban jangka pendek yang mungkin muncul dalam kegiatan operasional yang berlangsung. Selanjutnya ada akun ekuitas, yaitu modal. Modal atau ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah semua kewajiban atau utang dikurangi. Dalam hal ini, Kantin Bina sebagai usaha perorangan, akun modal mencerminkan uang yang dikumpulkan oleh pemilik awalnya serta keuntungan atau kerugian yang terakumulasi dari kegiatan usaha tersebut. Lalu ada akun ekuitas, modal dari pemiliknya sendiri, yaitu akun ini mencatat uang yang diinvestasikan oleh pemilik, yaitu sejumlah 1 juta rupiah. Jumlah ini dapat bertambah ketika usaha menghasilkan kegagalan dan berkurang jika ada kerugian atau uang yang diambil oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Selanjutnya ada prime, pengambilan pribadi. Ini adalah akun yang berfungsi sebagai lawan dari modal untuk mencatat penarikan uang atau aset lainnya oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Karena Kantin Bina adalah usaha perorangan, pemilik bisa mengambil uang
memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, serta menolak persediaan barang bermutu dalam teratur. Selain itu, laba yang diperoleh sebaiknya dimanfaatkan sebagai tambah modal guna mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha. Di sini kami lansirkan Captain Bina yang berada di SMP Negeri 1 dan beberapa bukti nota